Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas Angkatan Perang Ratu Adil APRA, salah satu pergolakan daerah yang mengancam integrasi bangsa karena faktor kepentingan. Gerakan APRA dibentuk dan dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Anggota dari APRA kebanyakan direkrut dari bekas prajurit KNIL, Koninklijk Nederland Indische Leger, tentara Hindia Belanda, terutama dari resimen pasukan khusus. Diberi nama APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, merupakan salah satu upaya Westerling untuk menarik simpati rakyat, karena dalam masyarakat tertanam mitologi ramalan Jayabaya tentang akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa rasa aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Beberapa faktor yang melatar belakangi pemberontakan APRA diantaranya adalah: pertama, adanya tuntutan dari mantan anggota tentara KNIL yang dibubarkan untuk tetap menjadi angkatan perang negara bagian. KNIL dibubarkan sesuai dengan kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag 1949, dibubarkan dan kemudian personilnya dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Yang kedua, keengganan TNI bergabung dengan KNIL karena KNIL merupakan milisi yang berpihak pada Belanda pada era Revolusi Nasional. Ketiga, di Bandung, bekas anggota KNIL yang tidak mau bergabung dengan APRI membentuk organisasi Angkatan Perang Ratu Adil APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Gerakan pemberontakan APRA bermula di Bandung pada 23 Januari 1950 karena hendak dibubarkannya negara federal, negara-negara bagian buatan Belanda di Republik Indonesia Serikat yang kembali bersatu dengan Republik Indonesia. APRA bertujuan mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia demi melindungi aset ekonomi kolonial yang ada di wilayah tersebut. 2. Tujuannya adalah untuk mempertahankan adanya tentara tersendiri pada setiap negara bagian Republik Indonesia. Kronologi pemberontakan APRA dimulai dengan adanya ultimatum yang dikirimkan oleh Westerling pada Kamis tanggal 5 Januari 1950. Westerling mengirim surat kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat yang isinya adalah suatu ultimatum, menuntut pemerintah Republik Indonesia Serikat menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, dan harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS diberi waktu selama 7 hari untuk memberikan jawaban yang apabila ditolak maka akan terjadi pertempuran besar. Namun, tuntutan APRA tidak dihiraukan oleh pemerintah Indonesia. Untuk mencegah terjadinya tindakan Westerling, tanggal 10 Januari 1950, Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Raymond Westerling mendengar rencana penangkapan atas dirinya. Sebelum penangkapan dilaksanakan, maka Westerling melancarkan kudeta 23 Januari 1950 bersama anak buahnya melakukan penyerangan terhadap Bandung. Setiap anggota TNI yang mereka temui mereka bantai. Tentara APRA berhasil menduduki markas staf Divisi Siliwangi. Dalam peristiwa tersebut, 94 anggota TNI dari Divisi Siliwangi, termasuk Letnan Kolonel Lembong, tewas. APRA bekerjasama dengan Sultan Hamid II dari Pontianak. Mereka melakukan kudeta
untuk mempertahankan Republik Indonesia Serikat ketika mayoritas negara bagian Republik Indonesia Serikat menginginkan bergabung dengan Republik Indonesia. Sultan Hamid II memimpin kudeta di Jakarta. Dengan rencana awal menangkap beberapa menteri RIS yang sedang menghadiri sidang kabinet, membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan M.R.A. Budiarto, dan pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang. Namun rencana tersebut berhasil diketahui dan diambillah tindakan preventif sehingga sidang kabinet ditunda. Selain menunda sidang kabinet, pemerintah Republik Indonesia Serikat segera mengirimkan kesatuan-kesatuan polisi APRIS Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tanggal 4 April 1950, Sultan Hamid II berhasil ditangkap. Dalam upaya penumpasan APRA di Bandung, pemerintah Republik Indonesia Serikat menekan pimpinan tentara Belanda melalui perundingan dan operasi militer. Hasil perundingan memutuskan untuk mendesak Westerling segera meninggalkan Bandung. Lantaran gagal melakukan kudeta, mengetahui reputasinya terancam, Westerling pun kemudian melarikan diri ke Belanda. Demikian pembahasan untuk kali ini. Ketemu lagi pada waktu mendatang dengan pembahasan Republik Maluku Selatan dan pemberontakan Andi Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.